Mario Aji geber bersama gubernur di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia, Mario Suryo Aji menjalani uji coba di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Selasa 18 Januari 2022. Uji coba ini adalah bagian dari persiapan Aji yang akan debut di Moto3 2022. Sebagaimana diketahui, pembalap berusia 17 pada November 2021 lalu. Dia bersama pembalap Jepang Taiyo Furusato diproyeksikan untuk debut di Moto3 2022. Selain itu, Mario Aji juga mendapat support dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terciduk berada di sirkuit Mandalika dengan naik motor Honda ADV 150 bersama Mario Aji. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @khofifah.ip. Terlihat Gubernur Jawa Timur tersebut menggunakan baju merah dengan celana hitam mengendari motor ADV 150. Alhamdulillah, berkesempatan menjajal sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan skuter Matic sembari memberi dukungan kepada Mario Suryo Aji, rider asal Magetan, Jawa Timur dalam sesi latihan jelang Moto3 GP. Tulis Khofifah dalam caption postingan. Tak cuma menjajal sirkuit Mandalika, Khofifah bersama jajaran stafnya juga turut mengunjungi pedok Mario Suryo Aji. Ia melihat motor yang digunakan Mario Suryo Aji di pedok tersebut. Potret yang dibagikan Khofifah ini pun mendapat respon dari warganet di kolom komentar. Mario yang pada akhir Oktober lalu mengalami cedera berat, sempat diragukan tampil pada musim depan. Akan tetapi, prestasi Aji sebelum cedera membuat tim asal Jepang itu mempercayainya. Sekedar informasi, Aji mengumpulkan pundi-pundi prestasi sejak 2018 lalu. Saat itu, dia menempati 5 besar Asia Talent Cup 2018. Di tahun yang sama, ia mengeyel peringkat 6 Asia Road Racing Championship bersama Honda CBR 250RR. Setahun berikutnya, ia naik di level Moto3 Junior dan berada di peringkat ke-18. Kemudian, peringkat ke-16 di ajang Red Bull Rookie Cup. Pada tahun lalu, Mario Aji juga berpartisipasi dalam ajang FIM-CV bersama Repsol. Dia mengemas 58 poin dan bercokol di peringkat ke-12 klasemen akhir. Aji mengaku optimis untuk menghadapi Moto3 2022. Oleh sebab itu, dia selalu menambahkan kemampuannya dalam hal kecepatan dan ketangkasan di lintasan. Dari laporan Corsa di Moto, pada Rabu 19 Januari 2022, penggemar Marc Marquez ini melakukan tes di sirkuit Mandalika. Dia sudah mengendarai motor yang akan dipakainya di Moto3 musim depan. Bersama banyak pembalap lain dari kejuaraan Asia, pembalap Indonesia ini melaju dengan kecepatan penuh di sirkuit Mandalika dengan sebuah Honda CBR 250RR. Tes yang menarik, mengingat trek ini adalah bagian dari kalender 2022. Tulis laman tersebut. Kini, Aji bersiap untuk melakoni debutnya di pentas balap bergengsi dalam satu musim penuh. Dia mengambil alih slot yang sempat diduduki kompatriotnya, Andi Farid Izar, bersama Honda. Jalan Bypass Bil Mandalika mulai penataan taman jelang MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Bil Mandalika, Nusa Tenggara Barat jadi sorotan saat Kementerian PUPR. Soalnya jalan bypass Mandalika ternyata masih perlu ditata lagi agar terlihat bagus sebelum ajang MotoGP 2022 dimulai, yakni dengan melakukan penghijauan di sisi jalan dan penataan koridor jalan termasuk frontage, bahu jalan, dan drainasenya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahkan sampai mengatakan kalau jalan ini bakal jadi salah satu contoh jalan nasional dengan penataan yang baik. Selanjutnya, penanganan jalur lambat melalui pengurukan tanah, penanaman rumput dan pohon seperti jenis terembesi, angsana, pule, dan jati. Desain penataan jalur lambat membentuk clear zone untuk keamanan dan keselamatan jalan, ditambah tanaman tepi untuk green zone seperti pucuk merah, bougainville, teh-tehan. Penghijauan juga dilakukan pada bukit di sepanjang jalan bypass serta pengaman lereng untuk mengurangi resiko longsor dan pembuatan drainase beton sekaligus sebagai pembatas. Untuk itu, ia meminta agar penataan jalan bypass Bil Mandalika bisa dikerjakan secara serius. Perhatikan betul pengawasan landscape, arsitek, dan sentuhan seninya supaya bisa dapat desain indahnya, katanya dikutip dari pu.go.id. Adapun penataan dilakukan mulai dari Bundaran Sunggung Bypass Bil Mandalika hingga Bundaran Triputri di Jalan Nasional Senggol Kuta. Penataan akan dilakukan dalam 3 segmen dengan skala prioritas segmen 2 yang dimulai dari SPBU Pertamina hingga pertigaan pintu masuk VVIP Sirkuit Mandalika sejauh 1,65 km. Nantinya pengerjaan meliputi pelebaran jalan, termasuk jalan pedestrian, badan jalan, dan median. Lalu pelebaran jalan existing dengan menambah lajurnya menjadi 4 lajur, pembuatan aluran drainase, dan perbaikan jalan existing. Selain jalan bypass Bil Mandalika, perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan Kuta Keruak sejauh 5,3 km. Dengan diperbaikinya jalan tersebut, maka akses kendaraan menuju sirkuit Mandalika bisa semakin mudah nantinya. Perlu diketahui, jalan bypass Bil Mandalika punya bentang jalan sejauh 17,3 km. Pengerjaan konstruksi jalan memang sudah selesai dan sempat dimanfaatkan untuk akses kendaraan ke sirkuit Mandalika saat World Superbike Indonesia 2021 digelar pada November 2021. MotoGP Mandalika pakai sistem bubble khusus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP 2022 akan segera dimulai pada awal Maret mendatang. Mandalika Indonesia akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 setelah seri Losail Qatar pada 16 Maret 2022. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto menyebut, pagelaran MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat digelar dengan sistem bubble atau gelembung karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Komentar itu dikeluarkan Suharyanto terkait sikap Dorna Sport selaku operator MotoGP yang menolak karantina panjang di negara tuan rumah. Indonesia sendiri dijadwalkan menjadi seri kedua 18 hingga 20 Maret dari agenda MotoGP 2022 setelah MotoGP Qatar pada 4 hingga 6 Maret mendatang. Makanya dilaksanakan sistem bubble khusus di Lombok. Jadi orang yang datang baru tidak kemana-mana, datang dari bandara, masuk hotel, nonton MotoGP, balik lagi ke hotel, balik ke bandara, ujar Suharyanto di kantor Kemenko PMK Jakarta pada Senin 17 Januari. Jadi tidak berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dan dengan sistem bubble itu orang-orang yang masuk sudah yakin bahwa mereka aman dari COVID-19, ucap Suharyanto menambahkan. Menurut Suharyanto, sistem bubble dipilih guna meningkatkan kepercayaan dari negara lain. Dengan protokol kesehatan yang ketat, Indonesia tetap bisa menggelar ajang dunia seperti MotoGP. Sistem bubble itu supaya meningkatkan kepercayaan negara lain kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia dalam kondisi COVID dengan prokes yang ketat itu bisa menyelenggarakan acara besar, kata Suharyanto.
Sebelumnya, Dorna menolak penyelenggaraan MotoGP apabila pemerintah negara setempat memberlakukan karantina panjang selama 14 hari. Selain itu, keputusan menambah jumlah penonton MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat itu ditegaskan kembali oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam jumpa pers pada Senin 17 Januari siang. Menurut Sandiaga, penambahan dari sekitar 63.000 menjadi 100.000 untuk penampung masyarakat setempat. Hal itu juga dilandasi bahwa pada tahap awal ini tiket sudah habis terjual semua, karena kita ingin juga masyarakat setempat menjadi bagian yang tidak terpisahkan menjadi peminat perhelatan MotoGP ini, katanya dalam jumpa pers via Zoom.